Kawan-kawan penggiat GPIC dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Frater Mario Barus akan menjelaskan mengenai bab pertama dari ensiklik Laudato Si mengenai permasalahan yang terjadi di alam kita saat ini. Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwa beberapa hal terjadi di dunia kita ini, yaitu polusi, perubahan iklim maupun masalah air, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hilangnya keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Pada dasarnya, keanekaragaman hayati berarti segala jenis makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik hewan maupun tumbuhan, itu yang bisa kita lihat. Namun ternyata keanekaragaman hayati bukan hanya terkait soal tumbuhan dan hewan, tapi ada juga organisme-organisme kecil yang tidak kita lihat, yang kita sebut sebagai mikroorganisme. Nah, begitu banyak keanekaragaman hayati di dunia ini. Lalu apa guna dari keanekaragaman hayati ini? Setiap hal yang diciptakan oleh Tuhan pada dasarnya memiliki nilainya tersendiri. Kita mungkin belum mampu menemukan semua rahasia yang terkandung, nilai yang terkandung dalam seluruh ciptaan Tuhan. Kita hanya mengetahui sebagian. Misalnya kita hanya bisa mengetahui bahwa tumbuhan tertentu digunakan untuk kesehatan, untuk pengobatan, atau untuk makanan. Nah, tapi kita tidak tahu apakah ada tumbuhan atau hewan di dunia ini yang bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi. Itulah guna dari keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana keadaan keanekaragaman hayati di dunia saat ini? Ternyata keanekaragaman hayati mulai berkurang. Terjadi kepunahan yang begitu cepat. Tanaman maupun hewan mulai menjadi langka. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut penelitian para ahli, sekali lagi, ensiklik Laudato Si itu bukan merupakan tulisan yang dibuat Paus Fransiskus hanya berdasarkan dengar-dengar saja, tetapi melalui apa yang ia ketahui berdasarkan hasil penelitian. Jadi ensiklik Laudato Si memiliki nilai ilmiah juga. Jadi beliau mengetahui berdasarkan hal-hal ilmiah yang diperolehnya bahwa ternyata penyebab utama dari banyaknya keanekaragaman hayati yang hilang ialah siapa? Tentu saja manusia sendiri. Mengapa itu terjadi? Hal itu terjadi karena aktivitas manusia yang lebih banyak mencari hal-hal yang menguntungkan secara ekonomi. Segala jenis pembangunan atau usaha atau kegiatan manusia lebih banyak berfokus kepada diri manusia sendiri, tanpa memperhatikan aspek-aspek alam, tanpa memperhatikan keanekaragaman hayati yang ada. Bahkan lebih parah lagi, dengan kedok untuk melindungi keanekaragaman hayati, perusahaan-perusahaan atau orang-orang tertentu masuk ke tempat-tempat strategis di mana banyak keanekaragaman hayati. Misalnya saja dengan kedok untuk melindungi hutan atau tempat-tempat yang memiliki keanekaragaman hayati. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melindungi, tapi ternyata mereka mengeruk keuntungan dari tempat itu dan tidak diketahui secara umum. Contohnya saja, keanekaragaman hayati ini banyak di daerah Amazon, hutan yang sangat luas. Padahal baru-baru saja kita ketahui bagaimana hutan Amazon terbakar. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya keanekaragaman hayati yang hilang dalam kebakaran tersebut. Lalu juga di daerah Afrika ada namanya aliran Sungai Kongo. Situ banyak sekali keanekaragaman hayati. Dan selain itu juga di berbagai tempat, di gletser dan di geyser, begitu banyak wilayah yang menyimpan keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana seharusnya usaha kita untuk menjaga keanekaragaman hayati ini? Kawan-kawan penggiat GPIC dimanapun Anda berada, mari kita mulai untuk memperhatikan berbagai aspek yang penting dalam melakukan sesuatu. Tidak hanya berpusat kepada manusia, tapi juga bagaimana menjaga keseimbangan alam. Bukan hanya pada saat ini saja bumi ini akan berjalan. Untuk seterusnya, anak cucu, keturunan di masa depan masih membutuhkan apa yang ada di alam. Oleh sebab itu kita harus menjaga alam ini tetap baik adanya, sebagaimana ditulis sendiri dalam kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti anjuran dari Paus Fransiskus
melalui ensiklik Laudato Si dengan menjaga keanekaragaman hayati. Mari memperhatikan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ataupun segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di alam ini untuk bukan hanya pada saat sekarang, tapi juga masa depan. Salam GPIC.